Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel ini, Belajar Public Speaking ya. Nah, seperti yang ada di dalam thumbnail kali ini bahwa kalau Anda menguasai ilmu public speaking ini, maka karir Anda akan melejit gitu ya. Jadi masa depan di tempat kerja Anda akan bagus karena Anda akan terlihat. Nah, kenapa begitu? Jadi begini, ketika seseorang itu memiliki kemampuan public speaking, maka di dalam dunia kerja, kemudian juga di tempat lingkungan keluarganya, di kampung, di perumahan ya, di tempat tinggalnya, maka dia akan terlihat. Jadi terlihat dari di antara yang lain. Karena tidak semua orang memiliki ilmu public speaking ya. Nah, kalau Anda memiliki, maka Anda akan terlihat di antara orang-orang yang tidak terlihat. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang memiliki ilmu public speaking itu, maka dia akan bisa mengekspresikan kemampuannya. Jadi gampangnya begini, ada dua orang gitu ya, ada dua orang yang satu memiliki kemampuan public speaking, yang satu tidak. Meskipun mereka sama-sama punya kemampuan hard skill ya. Katakanlah begini, di satu wilayah produksi gitu ya, di divisi produksi, sama-sama supervisor. Yang satu bisa atau memiliki kemampuan public speaking, yang satu tidak. Sama-sama punya kemampuan sebagai seorang supervisor. Maka yang terlihat adalah yang punya kemampuan public speaking. Nah, contohnya begitu. Nah, kenapa thumbnail ini kemudian mengambil contoh bahwa kalau Anda memiliki ilmu public speaking ini, maka karir Anda akan melejit. Jadi, tahapan kronologinya atau pola pikirnya semacam ini ya. Jadi yang pertama, Anda menguasai ilmu public speaking, maka Anda nampak layak menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Dari orang biasa, dari staf, kemudian naik menjadi pimpinan. Nampak layak. Ya awalnya nampak layak. Kenapa? Karena Anda sudah bisa berbicara. Artinya ketika Anda melaporkan proses produksi yang ada di area wilayah Anda sudah benar menyampaikannya. Nah, beda dengan yang tidak bisa bicara. Susah, kan kerepotan yang mendengarkan. Orang ini bisa apa enggak kan begitu. Nah, satu itu, nampak layak jadi pimpinan. Pertama itu dulu. Karena itu penguasaan terhadap ilmu public speaking itu ya. Nampak layak. Kenapa nampak layak? Orang yang menguasai ilmu public speaking, kemudian dia berbicara, maka orang itu bisa dipastikan menguasai materi. Materinya apa? Ya materi yang disampaikan. Apa yang disampaikan itu? Ya wilayah kerjanya. Jadi kan dia mempertanggungjawabkan pekerjaannya, maka dia bisa berbicara. Ada orang yang bisa bekerja tapi tidak bisa bicara, maka menang yang bisa bicara kan begitu. Oke, jadi ini bukan masalah Anda mencari muka, bukan, ini ekspresi gitu ya. Dan yang disampaikan juga wajar. Kalau orang mencari muka itu kan orang ini tidak bisa bekerja, tetapi mukanya aja yang dimanis-maniskan, mukanya aja dibaik-baikan, pekerjaannya berantakan. Ya seperti itu ya. Jadi ketika Anda punya ilmu public speaking dengan benar, maka yang disampaikan juga hal yang benar, hal yang jujur. Oke, itu yang pertama. Baik, saya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, tapi Anda tekan tombol subscribe dulu ya. Oke, terima kasih untuk Anda sudah menekan tombol subscribe-nya. Dan untuk Anda yang ingin dapat informasi video notifikasi, silakan tekan tombol loncengnya. Kemudian like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama ya, sedang memerlukan informasi ini. Baik, tahap yang berikutnya. Kalau yang pertama Anda layak jadi pimpinan, nampaknya layak jadi pimpinan. Yang berikutnya ketika Anda sudah bisa atau menguasai ilmu public speaking, maka Anda artinya bisa mengarahkan tim Anda. Jadi pandangan manajemen itu begini, ketika Anda sudah bisa berbicara, sudah bisa menyampaikan pertanggungjawaban dengan benar, maka manajemen akan menilai bahwa Anda bisa mengarahkan tim Anda kalau nanti diangkat jadi pimpinan. Kenapa? Anda sudah bisa menyampaikan visi, misi yang ada dalam diri Anda. Ini kan tinggal mencarikan visi dan misi perusahaan, kemudian Anda pelajari dan Anda sampaikan. Dan Anda sudah punya ilmunya, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara memotivasi. Anda sudah punya itu karena Anda punya kemampuan public speaking. Jadi tahapan berikutnya adalah Anda bisa mengarahkan
bawahan Anda, bisa mengarahkan tim Anda gitu ya. Jadi Anda bisa mengarahkan tim Anda mau kemana sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, Anda bisa mengarahkan karyawan itu sesuai dengan keinginan dari perusahaan itu. Keinginan perusahaan tentu saja sudah ini apa sudah termaksud ya, sudah tertulis dalam visi dan misi perusahaan. Dalam SOP juga sudah ada. Nah, ada yang menarik di sini. Ketika seseorang itu menguasai ilmu public speaking, maka dia akan menyampaikan masalah itu dengan benar. Menyampaikan masalah itu dengan benar, kemudian di sisi yang lain juga memberikan solusi dengan benar. Saya satu contoh ini ya, saya contohkan peristiwa yang dulu pernah saya lakukan ketika saya jadi konsultan sumber daya manusia di salah satu perusahaan kecil menengah. Karyawannya jumlahnya sekitar 300, tapi di situ kinerjanya turun. Jadi produktivitasnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kita ingin menaikkan produktivitasnya. Maka saya lihat dulu, saya pelajari dulu permasalahannya apa, kemudian solusinya nanti seperti apa kan gitu. Nah, yang menarik ternyata setelah saya lihat ini ada kinerja yang kurang maksimal. Kinerja yang kurang maksimal itu mengakibatkan produktivitas rendah. Nah, ketika kinerja ini kita betulkan, maka produktivitasnya akan tinggi, perusahaan akan untung lebih banyak. Nah, ketika seseorang itu mengkomunikasikan langsung begini bahwa target dinaikkan, ya Anda diprotes gitu ya. Target produksi dinaikkan, Anda bisa diprotes oleh karyawan Anda. Tetapi ketika Anda menggunakan kalimat ilmu public speaking yang benar, maka karyawan Anda akan senang gitu ya. Gimana caranya? Apakah langsung tiba-tiba produktivitas naik, nanti gaji naik? Enggak seperti itu juga gitu. Meskipun iya itu bagian itu, tapi enggak begitu juga karena nanti itu jadi janji kan begitu. Nah, yang benar adalah dalam proses produksi Anda ini ada satu permasalahan. Jadi kurang efektif. Jadi kinerjanya kurang efektif gitu ya. Makanya pekerjaannya turun. Nah, ketika pekerjaan itu SOP-nya benar, efektivitas dan efisiensinya benar, maka dengan energi yang minim, maka kita bisa menghasilkan output yang maksimal. Kok bisa? Iya bisa gitu ya. Jadi misalkan uh, melipat kertas itu tahapannya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sebetulnya ada yang bisa dipangkas dari tahapan itu. Tidak perlu melewati tahap 3, tapi bisa ke tahap 5 dengan catatan efektivitasnya begini. Nah, itu pernah terjadi. Jadi akhirnya produktivitas naik. Nah, ketika produktivitas naik, maka perusahaan juga tidak akan segan untuk menaikkan imbalan kepada karyawan. Jadi bukan tiba-tiba ayo produktivitas dinaikkan nanti juga enggak, produktivitas naik nanti gajinya naik, enggak seperti itu. Kita lihat jangan-jangan memang ini ada masalah di tingkat produksi, proses atau SOP-nya ada yang enggak maksimal, SOP-nya ada yang sia-sia gitu ya. Nah, jadi intinya begini, pendek katanya itu begini kalau mau menyampaikan itu. Saya ajari supaya produktivitas bisa naik dan pekerjaan jadi lebih ringan. Mau pasti. Kenapa? Karena pekerjaannya lebih ringan. Gitu loh. Nah, kenapa kita bisa memberikan pekerjaan yang lebih ringan pada mereka? Karena memang kita tahu bahwa ada proses produksi yang sia-sia energinya, sehingga bisa diefektifkan dan diefisienkan, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, ketika Anda menguasai ilmu public speaking, maka Anda akan bisa tahu duduk permasalahannya yang sebenarnya itu apa, kemudian cari solusinya. Nah, bagaimana Anda tidak akan naik posisinya kalau Anda menguasai ilmu public speaking ini dengan benar. Jadi ilmu public speaking itu bukan untuk mencari muka, pandai berbicara, bukan, tetapi Anda tahu duduk permasalahannya dengan benar, duduk perkaranya dengan benar, kemudian mencari solusi dengan benar, maka akan ketemu kalimat semacam itu. Anda pekerjaannya lebih ringan, produktivitas lebih meningkat. Mau pasti kan begitu ya. Oke, itu beberapa catatan buat Anda yang harusnya menguasai ilmu public speaking. Jadi yang pertama adalah prosesnya Anda akan ketika Anda menguasai ilmu public speaking ya, maka pertama Anda akan
layak jadi pimpinan, dinilai layak jadi pimpinan ya, dinilai layak jadi pimpinan. Kemudian yang berikutnya, Anda akan bisa mengarahkan atau memotivasi tim Anda. Kemudian berikutnya, Anda bisa mengarahkan tim Anda untuk berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, itu 3 hal dari ilmu public speaking ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa belajar ilmu public speaking. Nah, Anda yang punya masalah silakan komen di kolom komentar ya. Nanti kita buatkan videonya untuk Anda. Oke, terima kasih. Salam dan sukses selalu.